Bayangkan, seorang pemulung tua dengan pakaian compang-camping datang ke masjid hanya untuk menunaikan sholat. Tapi yang ia terima bukan sambutan hangat, melainkan tendangan dan hinaan di hadapan jamaah. Masjid ini bukan tempatmu, orang kotor, bentak seorang saudagar kaya penuh kesombongan. Tak ada yang membela, semua memilih diam. Tapi langit tak pernah diam. Dan dari serambi masjid itulah, sebuah takdir besar mulai berubah. Apa yang terjadi setelah kehinaan itu? Angin sore berhembus pelan di kampung Sukarama. Matahari mulai condong ke barat, dan suara azan asyar menggema dari menara masjid. Warga kampung mulai berdatangan, satu persatu masuk ke masjid dengan pakaian rapi dan wangi. Di antara mereka, tampak sosok tua renta berjalan pelan sambil memanggul karung lusuh di punggungnya. Itulah Pak Rohim. Tubuhnya kurus dan bungkuk. Umurnya 60 tahun lebih, dengan kulit legam terbakar matahari. Ia mengenakan baju yang sudah pudar warnanya, dan sandal jepit yang solnya hampir habis dimakan usia. Hari itu, seperti biasa, ia menyempatkan diri untuk menunaikan sholat berjamaah. Meskipun hidup dari memulung, Pak Rohim tidak pernah absen ke masjid. Baginya, masjid adalah tempat bernaung dari kerasnya dunia. Namun siapa sangka, niat tulusnya justru berujung pada kehinaan yang memalukan. Ketika Pak Rohim hendak masuk ke serambi masjid, tangan tuanya gemetar saat melepas sandal. Tapi sebelum sempat menaruh karungnya, terdengar suara keras dari belakang. "Heh, mau ngapain kamu di sini?" Pak Rohim menoleh. Seorang pria berpakaian koko mahal dengan peci bordir emas melangkah cepat. Itu adalah Pak Sukaca, saudagar terkaya di kampung Sukarama. Wajahnya tampak kesal, alisnya berkerut, dan dagunya terangkat tinggi. Pak Rohim menjawab pelan, "Saya hanya ingin sholat, Pak." Namun belum sempat kalimatnya selesai, kaki Pak Sukaca menendang sandal Pak Rohim hingga terlempar ke halaman. "Masjid ini bukan tempat untuk orang kotor sepertimu. Lihat bajumu, bau sampah. Kamu bikin najis sajadah." Beberapa jamaah yang baru datang hanya menatap diam. Tak ada yang berani melerai. Sebagian berpaling pura-pura tidak melihat. Pak Rohim hanya menunduk, air matanya menetes. Tapi ia tidak membantah. "Dengar ya, Pak Tua. Kalau mau sholat, bersihkan dirimu dulu. Jangan bawa karung kotor itu masuk masjid," bentak Pak Sukaca, lalu melengos masuk ke dalam, disambut beberapa jamaah yang menunduk hormat kepadanya. Pak Rohim menghela napas. Dengan gemetar, ia memungut sandalnya yang terpental. Ia tak masuk ke masjid hari itu. Ia hanya duduk di pelataran, menunggu azan usai, lalu sholat sendirian di bawah pohon mangga tua yang berdiri tak jauh dari tempat wudhu. Tak ada satupun orang yang mendekat. Tak ada tangan yang menepuk pundaknya. Ia hanya ditemani desir angin dan suara daunan yang luruh. Namun, langit menyaksikan. Dan Allah mencatat segalanya. Di balik awan senja yang perlahan menggelap, takdir mulai bergerak. Sebuah pengadilan ilahi sedang menyiapkan balasannya. Tapi belum ada yang tahu bahwa sandal yang ditendang hari ini akan menjadi saksi atas kehidupan yang kelak berbalik 180 derajat. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian Pak Rohim diusir dari masjid. Namun kisah itu terus menjadi buah bibir, meskipun hanya dibicarakan pelan-pelan. Tak ada yang berani menentang Pak Sukaca. Ia adalah pemilik toko kelontong terbesar di Sukarama, hartanya berlimpah, rumahnya paling megah, dan kata-katanya sering dianggap sebagai hukum tak tertulis di kampung itu. Di sisi lain, Pak Rohim tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Pagi hari ia berangkat memulung, sore ia menjajakan barang bekas ke pengepul kecil, malamnya ia makan nasi seadanya dan tidur di bilik reot dekat sungai kecil di ujung kampung. Tak pernah sekalipun ia menampakkan amarah atau menyimpan dendam. Bibirnya tetap basah dengan zikir, walau tubuhnya dibalut letih dan debu jalanan. Namun malam itu, suasana Sukarama berubah. Langit mendung. Angin bertiup kencang, membawa bau aneh yang menusuk. Sekitar pukul 2 dini hari, warga dikejutkan oleh teriakan dari arah toko Pak Sukaca. "Kebakaran! Api! Api!" Api membubung tinggi dari toko kelontong Pak Sukaca yang juga menyatu dengan rumahnya.
Si jago merah menjilat rak-rak kayu, barang dagangan, dan bahan mudah terbakar lainnya. Dalam waktu singkat, api membesar dan sulit dipadamkan. Jerit panik terdengar dari dalam rumah. Warga berbondong-bondong datang membawa ember, selang, dan air seadanya. Namun api terlalu ganas. Kobaran itu seperti punya amarah sendiri, melahap bangunan yang selama ini menjadi simbol kesombongan di kampung itu. Pak Sukaca berteriak-teriak histeris, mencoba menyelamatkan harta bendanya. Tapi semuanya sia-sia. Motor, kulkas, perhiasan, bahkan uang tunai di dalam laci toko ikut hangus tak tersisa. Istrinya dan anak-anaknya selamat, tapi sok berat. Beberapa hari kemudian, mereka pergi meninggalkan Pak Sukaca, pulang ke rumah orang tua sang istri. Yang tersisa hanyalah Pak Sukaca, berdiri memandangi puing-puing hangus, dengan mata merah, tubuh berdebu, dan pakaian terbakar sebagian. Orang-orang mulai bergumam pelan, jangan-jangan ini azab dari Allah, karena menghina orang miskin di masjid. Namun tak ada yang berani mengucap terang-terangan. Semua hanya menyimpan dalam hati, melihat bagaimana seorang yang dulu diagungkan, kini hidup dari belas kasihan orang lain. Ia menumpang di bedeng sempit dekat pasar, makan dari sisa-sisa pemberian warga. Di sudut lain kampung Sukarama, Pak Rohim tetap melangkah dengan karung goni di pundaknya. Ia tak tahu bahwa malam kebakaran itu, ia sedang tertidur pulas di mushola kecil pinggir jalan, ditemani lampu temaram dan sajadah tipis yang sering ia gunakan untuk sujud di sepertiga malam. Namun takdir belum selesai menulis ceritanya. Di balik cobaan, Allah menyimpan kejutan. Dan dalam waktu dekat, hidup Pak Rohim akan berubah selamanya. Pagi itu, langit Sukarama tampak cerah. Angin berhembus tenang, berbeda dari malam-malam sebelumnya yang mencekam. Pak Rohim berjalan seperti biasa, memanggul karung lusuh di punggungnya, matanya tajam mencari besi tua dan barang bekas yang masih bisa dijual. Di dekat pertigaan jalan raya, sebuah mobil mewah berhenti tiba-tiba. Dari dalamnya turun seorang pria paruh baya berjas rapi, mengenakan kacamata hitam, dan berjalan tergesa sambil menatap kanan kiri. Matanya berhenti saat melihat sosok Pak Rohim yang sedang membongkar tumpukan sampah di pinggir jalan. Pak, panggil pria itu. Pak Rohim menoleh. Pria itu membuka kacamatanya, menatap Pak Rohim lekat-lekat. Bapak masih ingat saya? Pak Rohim menyipitkan mata, mencoba mengingat wajah di hadapannya. Saya Hendra, dulu Bapak pernah nolong saya waktu saya kecelakaan motor di dekat jembatan desa belasan tahun lalu. Bapak yang menggotong saya sampai ke puskesmas dengan gerobak sampah itu. Pak Rohim terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Iya, saya ingat. Waktu itu malam hujan deras. Wajah pria bernama Hendra itu berubah serius. Sejak malam itu, hidup saya berubah, Pak. Saya sadar hidup bukan cuma tentang uang. Sekarang saya punya usaha logam besar di kota. Dan hari ini, Allah pertemukan saya kembali dengan Bapak. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan map berisi dokumen. Pak, saya ingin bantu Bapak. Ini surat modal awal, 1 gudang, dan sejumlah dana. Saya ingin Bapak yang jalankan usaha pengumpulan besi tua di sini. Bapak pasti sudah hafal medan dan cara kerjanya. Pak Rohim terbelalak. Loh, saya ini cuma pemulung, Pak. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi Bapak jujur. Bapak baik. Itu yang tidak saya temukan di banyak orang. Pak Rohim memandang langit. Matanya berkaca-kaca. Hatinya gemetar. Siapa sangka, hari itu ia tak lagi harus memanggul karung di pundak. Ia justru akan memimpin sebuah usaha baru yang halal dan menjanjikan. Dan benar saja, dalam beberapa bulan, gudang besi tua miliknya mulai dikenal. Banyak warga yang menjual rosok ke tempatnya. Ia memperkerjakan pemuda-pemuda kampung yang menganggur. Usahanya makin maju. Nama, Depot Rosok Rohim, mulai dikenal hingga ke kota tetangga. Namun cerita belum usai. Karena Allah belum mempertemukan Pak Rohim kembali dengan seseorang yang telah menendangnya dari masjid yang kini hidup sebatang kara, dalam keadaan hina dan miskin. Pertemuan itu akan segera datang. Hari Jumat kembali tiba.
Udara pagi di kampung Sukarama terasa sejuk, diselimuti kabut tipis. Masjid besar kampung mulai ramai didatangi warga yang bersiap menunaikan sholat Jumat. Suara-suara zikir dan langkah kaki terdengar bersahutan di halaman. Di antara kerumunan itu, hadir sosok tua yang sudah lama tak terlihat. Rambutnya mulai memutih, bajunya lusuh dan robek di beberapa bagian. Langkahnya gontai, wajahnya kusut penuh debu. Ia menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya dari orang-orang. Itu adalah Pak Sukaca. Setelah hartanya habis terbakar dan keluarganya pergi meninggalkannya, ia hidup terlunta-lunta. Tak ada lagi sanjungan, tak ada lagi hormat dari warga. Banyak yang pura-pura tidak mengenalnya. Ia mengemis dari warung ke warung, tidur di pos ronda tua, dan makan dari sisa sayur orang. Dan hari itu, entah dari mana keberanian itu datang, ia kembali ke masjid yang dulu pernah menjadi panggung kesombongannya. Ia berdiri ragu di depan serambi. Ia tahu tubuh dan pakaiannya kotor. Ia tahu banyak mata yang mungkin akan memandang jijik. Tapi ia sudah tak punya tempat lain untuk bersujud selain rumah Allah ini. Tiba-tiba, suara langkah seseorang mendekat dari arah gerbang masjid. Sosok itu mengenakan baju koko bersih, celana panjang sederhana, dan peci putih polos. Wajahnya bersih, tubuhnya tegap meski tak muda lagi. Orang-orang menyapanya dengan hormat. Assalamualaikum, Pak Rohim. Ya, itu Pak Rohim. Namun kini bukan lagi pemulung miskin. Ia adalah pengusaha rosok sukses yang dermawan dan dicintai warga. Tapi ia tetap rendah hati, tidak banyak bicara, dan tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Saat hendak masuk ke masjid, langkah Pak Rohim terhenti. Pandangannya tertuju pada sosok tua yang duduk bersimpuh di pojok serambi, memeluk lutut, menggigil, dengan mata basah. Mata mereka bertemu. Pak Sukaca segera menunduk, malu. Tangannya gemetar. Ia tak berani berkata apa-apa. Tapi tiba-tiba, sepasang sandal disodorkan di depannya. Lalu, tangan hangat menyentuh pundaknya. Pak, ayo kita wudhu bareng. Masjid ini bukan milik siapa-siapa. Ini rumah Allah. Siapapun berhak bersujud di dalamnya. Pak Sukaca tertegun. Bibirnya bergetar. Air matanya jatuh tak tertahan. Maafkan saya pernah menendang Bapak di tempat ini. Ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Pak Rohim tersenyum, lalu memegang tangannya. Saya sudah lama memaafkan, Pak. Yang penting, kita semua kembali ke Allah dengan hati bersih. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Sebagian menangis haru. Hari itu, tak hanya salat Jumat yang menjadi saksi, tapi juga hati-hati yang luluh dan bangkit bersama. Sejak kejadian di serambi masjid itu, nama Pak Rohim semakin harum di kampung Sukarama. Namun bukan karena kekayaannya, melainkan karena ketulusan dan pemaafnya yang begitu dalam. Ia tak pernah menyombongkan apapun, meski kini ia memiliki lebih dari 10 gudang besi tua yang tersebar di berbagai kota. Sebaliknya, Pak Sukaca hidup dalam keheningan. Ia menetap di rumah mungil yang dibangunkan oleh warga dan disuplai bantuan rutin dari masjid. Namun ia tak lagi menjadi pribadi yang angkuh. Setiap harinya ia isi dengan istighfar, membaca Al-Quran, dan membantu membersihkan halaman masjid tanpa diminta. Suatu siang, seorang wartawan dari kota datang ke Sukarama untuk meliput kisah inspiratif Pak Rohim. Wartawan itu menanyakan banyak hal, dari awal hidupnya sebagai pemulung, hingga kejayaan depot rosoknya. Namun saat ditanya apa titik balik dari semua itu, Pak Rohim hanya menjawab pelan. Ketika saya diusir dari masjid, saya hanya bisa menangis dan berdoa. Saya bilang pada Allah, kalau saya hina karena miskin, maka cukupkanlah saya agar bisa sujud dengan tenang di rumah MU. Dan Allah menjawabnya dengan cara yang tak pernah saya bayangkan. Wartawan itu terdiam. Sementara di luar ruangan, diam-diam Pak Sukaca mendengarkan, berdiri dengan sapu di tangan dan mata berkaca-kaca. Hari-hari terus berlalu. Pak Rohim kini banyak menyumbang ke masjid dan pondok pesantren. Ia bangun panti asuhan, membiayai anak-anak yatim, dan selalu menolak jika namanya ditulis di papan donatur. Satu hari,
Ia duduk bersama Pak Sukaca di beranda masjid, menikmati teh hangat selepas asyar. Angin sore menyapu lembut wajah mereka. "Pak Rohim," kata Pak Sukaca pelan, "saya dulu merasa saya tinggi karena harta. Tapi saya lupa, yang membuat kita mulia itu bukan kekayaan." Pak Rohim tersenyum. Allah bisa meninggikan siapapun yang Ia kehendaki, dan merendahkan siapapun yang Ia kehendaki. Kita ini hanya tamu di dunia. Mereka sama-sama terdiam. Tak perlu banyak kata. Karena pelajaran hidup telah bicara lebih keras daripada nasihat manapun. Dan dari kejauhan, Masjid Kampung Sukarama berdiri megah. Bukan karena ubinnya yang mahal, tapi karena hati-hati yang kembali disatukan di dalamnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena tampilan luarnya. Mungkin hari ini ia terlihat hina, tapi bisa jadi di hadapan Allah, derajatnya jauh lebih tinggi dari kita. Dan sebaliknya, kesombongan sekecil apapun bisa menjadi sebab kehinaan di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik dari mereka yang merendahkan. Sebab Allah Maha membolak-balikkan keadaan. Dia meninggikan siapa yang sabar dan ikhlas, dan meruntuhkan kesombongan hanya dalam sekejap." Cerita ini hanyalah fiktif, ditulis seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Nama, tempat, dan tokoh hanyalah rekaan semata, bukan mencerminkan kejadian sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati dan membawa hikmah untukmu, jangan lupa tekan like, tulis komentar terbaikmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.